Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Ketemu lagi di pembelajaran komputer akuntansi untuk perusahaan manufaktur, di mana kita pada kali ini akan mengerjakan soal CV Jaya Dwipa. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mengerjakan sampai dengan bukti nomor 11. Pada kali ini, kita akan melanjutkan dari bukti nomor 12 sampai dengan 17. Silakan untuk memulai pembelajaran, dihidupkan terlebih dahulu komputernya. Lalu, setelah itu, buka file CV Jaya Dwipa yang sudah dikerjakan. Lalu kita akan melanjutkan bukti nomor 12. Bukti nomor 12 ini merupakan bukti kas keluar, di mana ini merupakan bukti transaksi tanggal 25 Desember 2015. Yaitu transaksi pembayaran gaji. Gaji CV Jaya Dwipa kepada karyawannya. Di sini gajinya ada gaji dan upah produksi. Lalu ada gaji bagian kantor. Ini di sini gaji tenaga kerja langsung Departemen Assembling. Ini adalah DEP 1. Yang bawah ini sebetulnya tenaga kerja langsung Departemen Finishing, yaitu DEP 2. Lalu ini adalah gaji bagian kantor. Jadi di sini ada 3 akun itemnya, yaitu gaji bagian DEP 1, lalu DEP 2, dan gaji bagian kantor. Kita akan catat transaksi ini ke dalam aplikasi Mayop atau ABSS menggunakan menu banking, karena transaksi ini tidak ada kaitannya dengan supplier. Maka kita menggunakan menu banking, lalu spend money. Lalu kita ubah tanggalnya. Pertama step mengerjakan komputer akuntansi, yang kita ubah adalah tanggalnya terlebih dahulu, agar kita tidak lupa dan tidak salah. Biasanya tanggal di dalam komputer akuntansi itu adalah tanggal hari ini. Sedangkan soal yang kita kerjakan itu pastinya tahunnya adalah sebelum-sebelumnya. Oke, 25 Desember 2015. Lalu cek numbernya bisa diisi dengan ini BKK 1206. Oke, lalu jumlah uangnya, total yang dibayar, kita ambil yang ini, total yang di bawah sini. Jumlah keseluruhannya, ya ada 9 juta dari ini, gaji DEP 1, DEP 2, dan ada bagian kantornya. Oke, kita di sini juga akan menginput PPh pasal 21-nya juga. Oke, jumlah yang di bawah ini ya, 21.985.115 rupiah. Kita catat 21.985.115 rupiah. Oke, kita buat di sini gaji dan upah Departemen 1 dan 2, gaji bagian kantor bulan Desember. Oke, akun yang kita gunakan. Kalau tenaga kerja langsung Departemen 1, maka akunnya adalah BDP BTK DEP 1. Nah, ini dia ya. Angkanya dilihat dari sini. Ya, 4584714. Lalu kita lihat yang ini DEP 2 ya. Oke, sekarang BDP
BTK DEP 2. BTK itu adalah tenaga kerja langsung. Ya, tenaga kerja langsung ya. Ini BTKL-nya. Angkanya adalah 4584 4584 665. 665. Jadi angkanya kita ketik manual. Jadi bukan setiap kita ketik muncul angkanya, itu angkanya tidak disesuaikan dengan soalnya. Lalu gaji bagian kantor, gaji bagian ADM dan penjualan. Kita cari akunnya. Beban gaji kantor. Tuh, ini dia akunnya ya. Senilai 13.272.530. 13.272.530. Oke. Lalu hutang pajaknya. Jadi bisa juga seperti ini. Ini beban gaji kantornya kita ketik dulu, ini misalnya di ininya di sini. Ini yang tadi kan ini ada pajaknya nih, kita bikin tersendiri sesuai dengan di situ bisa juga. Ini hutang pajak. Hutang PPh, ini dia. Angkanya yang ini 25.244. Oke ya. Lalu yang ini, yang PPh yang di bawah ini, kita pisahkan juga di sini. Hutang PPh. Ini dia. Nah, ini dia. 431.550. Tuh, sama ya dengan ini. Jadi, yang gaji kotor yang pertama ini dipisahkan. Ini assembling DEP 1, ini departemen finishing ya, ini salah ketik aja. Oke, lalu ini pajaknya, ini yang ini. Kemudian biaya gaji bagian kantor, ambil gaji bagian kantor senilai yang ada di sini 13.272.530 rupiah ini. PPh-nya yang ini nih 431.550, ini dia. Udah seperti itu aja. Lalu jobnya jangan lupa yang BDP, BTK, DEP 1 kita kasih jobnya DEP 1. Yang di bawahnya adalah DEP 2. Nah, ini dia. Ini jurnal untuk bukti nomor 12 ya. Pembayaran gaji kepada karyawannya. Yaitu gaji tenaga kerja langsung. Ini DEP 1, BDP, BTK, DEP 1. Lalu BDP, BTK, DEP 2, ada pajaknya, yang ini pajaknya PPh 21, langsung beban gaji kantor, serta ada pajaknya juga. Jadi ini posisinya min, kalau jurnalnya seperti ini. Ini dia jurnalnya ya. Oke, kalau udah kita record. Oke, sudah. Sekarang kita ke bukti nomor 13. Bukti nomor 13. Dibayarkan kepada PLN dan Telkom nomor non-produksi. Artinya ini bukan untuk produksi ya. Untuk office-nya. Ada rekening listrik November. Rekening telepon November. Kita lihat di sini di account list. Oke. Di sini kan listrik November, telepon November. Kita lihat adakah hutang beban di sini, hutang biaya. Oke. Di sini ada hutang biaya ya, senilai 1.800.000. Untuk listrik dan telepon November kita pakai akun hutang biaya. Oke, kita input di banking spend money. Tanggalnya 28. Oke, nomornya adalah BKK 1207.
Jumlah uangnya adalah ini 570.000. Keterangan memonya adalah pembayaran listrik, telepon, dan perlengkapan kantor. Ini ya perlengkapan kantor. Oke. Listrik dan telepon kita menggunakan akun hutang biaya senilai 300.000 ditambah 150.000 berarti 450. Lalu perlengkapan kantor, kita cari akun perlengkapan kantor. Ini dia ada 11410. Nih, senilai 120.000. Ya. Oke. Kalau udah bisa kita record. Jadi hutang biaya ini adalah rekening listrik, habis itu rekening telepon ya. Dipisahkan. Ini kan dipisahkan, kita gabungin. 300 tambah 150, 450. Kalau mau dibikin pisah juga bisa. Nanti memonya dibuat keterangannya, misalnya pembayaran listrik. Karena digabung, misalnya saya buat pembayaran listrik telepon. Nah, seperti ini. Oke, udah. Kalau sudah nih, pastikan ya tanggalnya sudah benar. Kalau sudah benar, kita record. Oke, kita lanjut ke bukti nomor 14. 14 adalah pembelian perlengkapan penjualan. Ini non-produksi ya. Oke, masih di menu banking dan spend money. Tanggalnya adalah 29. Nomor buktinya BKK 1208. Angkanya adalah 115.000. Oke, kita buat di sini. Pembelian perlengkapan penjualan. Oke. Kalau membeli perlengkapan penjualan, ini non-produksi, jadi nggak ada hubungannya dengan produksi. Maka kita pakai akun, ini ada nih akunnya, perlengkapan penjualan. Nomor akun 11430. Oke, seperti ini aja. Kalau udah, boleh kita record. Udah selesai. Oke, sekarang kita bukti nomor 15. Bukti nomor 15 ini adalah bukti memorial, di mana ini merupakan bukti memorial tanggal 31 bulan 12 2015. Ini merupakan BOP yang dibebankan dalam bulan Desember. Ya, oke, kita buat jurnalnya. Bukti memorial ini kita catat di record journal entry di menu account, record journal entry. Kalau udah, kita tulis tanggalnya ya, tanggal terlebih dahulu yang kita ubah. Lalu memonya kita bisa buat BOP yang dibebankan selama Desember. Oke. Sekarang kita lihat BOP yang dibebankan kepada debt 1 ya, berarti kita cari akunnya BDP BOP debt 1. Nah, seperti ini. Angkanya adalah 15.200. Ya. BOP yang dibebankan kepada departemen 1 berarti akunnya BDP BOP debt 1. Kreditnya adalah BOP sesungguhnya. Oke, dah. Senilai ini juga. Selanjutnya, kalau untuk BOP dibebankan debt 1 sudah selesai, kita ke berikutnya. BOP dibebankan kepada debt 2 ya. Senilai 20.160.000. Berarti jurnalnya
BDP, BOP, DEP 2 senilai 20.160.000. Oke. Lalu kreditnya sama. Akun BOP sesungguhnya senilai 20.160.000. Sekarang kita kasih job. Kalau yang DEP 1 kita kasih jobnya adalah DEP 1. Nah, ini yang membedakan antara DEP 1 dan DEP 2 biar nampak berapa sih beban di Departemen 1 dan Departemen 2. Seperti ini jurnalnya untuk bukti nomor 15. BDP BOP DEP 1, kreditnya adalah BOP sesungguhnya, senilai 15.200.000 dan jobnya dibuat DEP 1. Lalu untuk BOP dibebankan ke DEP 2, jurnalnya BDP BOP DEP 2, kreditnya BOP sesungguhnya, jobnya DEP 2. Apabila kita sudah selesai membuat jurnal ini, maka kita klik record. Sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bukti nomor 16. Ini merupakan pos penyesuaian untuk penyusutan. Nah, sama ini bukti memorial untuk penyusutan. Apabila membuat bukti penyesuaian, ya tetap kita di menu Record Journal Entry. Ini tanggalnya 31 Desember 2015. Sekarang kita buat di sini untuk penyusutan ya. Ini kita buat penyusutan bulan Desember. Kalau udah, kita cari akunnya. Karena ini penyusutannya untuk mesin pabrik, bangunan pabrik, ya berarti akunnya, debitnya adalah BOP sesungguhnya. Karena ini sama-sama buat pabrik, boleh kita gabungin debitnya langsung 2.100.000. Karena akunnya sama yang digunakan, yaitu BOP sesungguhnya. Lalu, pertama adalah mesin pabrik, berarti kita cari akumulasi depresiasi mesin pabrik. Kita cari. Ini dia mesin. Yang ini ya. Akumulasi depresiasi mesin potong nih. Nama akunnya. Senilai 800.000 di kredit. 800.000. Oke. Satu lagi adalah bangunan pabrik. Berarti akumulasi depresiasi bangunan senilai 1.300.000. Ini dia. Oke, sudah. Jadi untuk penyesuaian, untuk penyusutan yang berkaitan dengan pabrik, itu nama akunnya adalah BOP sesungguhnya. Kalau udah selesai, maka boleh record. Kalau misalnya, Bu, saya debitnya BOP sesungguhnya, kreditnya akumulasi departemen mesin potong, sama-sama 800. Terus bikin lagi nih, BOP sesungguhnya 1.300.000, kreditnya akumulasi departemen bangunan 1.300.000. Boleh, sama aja. Kalau digabung juga boleh, karena BOP sesungguhnya kalau di total adalah 2.100.000. Oke, untuk penyusutan aktiva tetap pabrik sudah selesai, maka kita record. Sekarang dokumen 17. Dokumen 17 yaitu penyesuaian untuk asuransi bangunan pabrik. Beban Desember. Oke ya. Asuransi bangunan pabrik telah kadaluarsa. Oke, kita buat. Masih di record journal entry. Karena kaitannya kalimatnya adalah pabrik, maka kita buat nanti debitnya harus berkaitan dengan pabrik. Kita buat dulu di sini memonya. Penyesuaian untuk asuransi bangunan pabrik. Karena asuransi bangunan pabrik, maka debitnya adalah
BOP sesungguhnya senilai 1.500.000. Kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Seperti ini. Jadi untuk bukti nomor 13 ini, penyesuaian untuk asuransi bangunan pabrik dibebankan debitnya adalah BOP sesungguhnya, lalu kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Kalau sudah, kita record. Pastikan tanggalnya benar dan akunnya sudah benar. Apabila sudah benar, maka kita record. Oke, kita hari ini sampai dengan bukti nomor 17 sudah selesai tadi dari dokumen bukti nomor 12 ya. Kalau mau lihat semuanya ada di transaksi jurnal, kita lihat aja di bagian all. Oke. Demikian kita sudah mengerjakan bukti transaksi pada CV Jaya Dwipa dari bukti nomor 12 sampai dengan 17. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi!